ada prolognya dulu, Kak. Ya. Selamat malam, teman-teman. Malam. Ya, kita jumpa lagi di kajian Kamisan ke-8, edisi pasca Lebaran. Kami sampaikan minal aidin wal faizin kepada semua. Mohon maaf lahir batin. Semoga Lebaran kemarin meski tak biasa, kita tetap memperoleh makna dari Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Nah, malam hari ini kita akan memulai kegiatan Kamisan kita. Yang pertama setelah Hari Raya. Akan ada presentator Bu Dani yang akan membawakan tema soal koperasi tradisional, yakni yang dimaksud koperasi tradisional dengan model tradisional, ya, yang kemarin-kemarin kita sudah diskusikan, bagaimana nasibnya hari ini. Apakah dia endangered species? Apakah dia termasuk spesies yang akan punah, atau kemudian dia memang memiliki model adaptasi yang lain? Nah, Dani akan mengupas itu. Saya sudah lihat poinnya, referensinya banyak juga ini, lebih serius. Udah kayak enggak lah. Ya. Oke, selanjutnya Bu Dani, silakan. Oke, ini aku lagi pengen menongolkan diri dulu nih. Oh ya, videonya. Oh, ini ya, yang baru ini ada baru nih, ada Pak. iya, ada. Pak Bram ada nih, baru nih. Ya, Oke. ini yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ya. Idul Fitri baru nongol lagi nih saya nih. Kemarin mabok es kayaknya. Jadi sempat drop, nggak bisa ngikutin diskusi. Salam kenal buat yang baru tuh, kayaknya ada Mas Denny ya, saya belum kenalan. Mas Denny sama Mas Adit ya. Halo. Pak Brahman, Pak Togar, banyak juga ya yang warga baru ya. Iya, Mohon maaf kemarin saya melewatkan diskusi yang menarik pastinya gitu. Jadi ingin nyambung lagi gitu dari beberapa kajian Kamisan yang kemarin itu. Kalau ini aku langsung ya Mas Firdaus ya. Langsung. Oh ya, kalau beberapa kajian yang kemarin saya lihat itu benang merahnya itu kan bagaimana kita ingin melihat menguji coba bentuk-bentuk koperasi baru gitu ya, untuk supaya koperasi itu sustainable dan naik kelas bahkan gitu. Ada beberapa presenter kemarin sudah membahas tentang berbagai model koperasi baru itu. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kali ini justru penelitian yang menarik ini, riset empiris dari Nielsen dan kawan-kawan yang dilatar belakangi fenomena gini. Jadi koperasi tradisional yang dia kemudian melakukan ekspansi gitu ya, itu dalam kenyataannya itu kok justru dari aspek keanggotaan dia bermasalah gitu. Oh. Nah, apakah jadi yang menjadi pertanyaan menarik kan gini, apakah dengan naik kelas itu kemudian menjadi anggotanya lebih bahagia gitu, karena koperasi itu kan kita pahami sebagai member based organization gitu kan. Nah, itu kemudian pertanyaannya, kalau kemudian membesar apakah otomatis menjadi lebih puas, menjadi lebih involved kayak gitu kan, kemudian dia juga setuju dengan itu, karena ada berbagai hal yang nanti dikupas dari studinya si Nielsen dan kawan-kawan ini gitu.
sebenarnya saya awalnya tuh kepengen mengkomparasi beberapa koperasi tradisional gitu, tapi ternyata nggak kesampaian gitu kan apa. Jadi ini saya ngambil dari satu studinya Nielsen di koperasi Swedia itu. Jadi ini mengkaitkan mempertanyakan gitu apakah koperasi tradisional itu merupakan spesies koperasi yang apa namanya kemudian terancam gitu ya. Ini dikaitkan dengan kepuasan anggota dan perilaku mereka, keterlibatan mereka di koperasi gitu. Nah ini risetnya ini dilatar belakangi beberapa hal gitu ya. Yang pertama itu situasi di Barat itu, di Eropa terutama itu ada fenomena koperasi tradisional gitu kan, yang dalam hal ini koperasi pertanian gitu, yang kemudian mengadaptasi perkembangan lingkungan bisnis, pasar, melalui integrasi atau ekspansi, menjadikannya membesar dan semakin kompleks aktivitas bisnisnya gitu. Di sisi lain disinyalir ini terjadi penyusutan kepuasan anggota gitu. Karena otomatis kan membesar ukurannya, berkembang anggotanya itu semakin beragam juga heterogenitasnya, itu makin sulit mereka mengontrol koperasi gitu. Dan semakin berkembang bisnisnya, makin nggak ngerti itu anggotanya gitu kan, semakin nggak ngerti dengan bisnisnya, sehingga pengaruhnya juga nggak semakin berkurang. Jadi makin lama jadi nggak puas. Kemudian hal lain lagi yang menjadi background gitu ya dari risetnya si Nielsen dan kawan-kawan ini. Next slide, Mbak. Oh ya ini, keterlibatan anggota yang turun. Gitu. Jadi makin banyak konflik kultural ternyata antara anggota dengan manajemen. Kemudian enggan invest lagi di koperasi, jadi dia jadi free rider yang minim kontrol dan minim keterlibatan. Kemudian trust-nya juga mistrust ya, jadi trust-nya menurun juga seiring adaptasi pasar. Ini kan manajerialisme ya, jadi lebih banyak kendali di manajemen, anggota yang pasif dan minim informasi itu jadi membuat manajemen semakin mengabaikan anggota gitu, dan pengurus makin bergantung ke manajemen, kehilangan legitimasi. Next slide ya Mbak Anis. Nah, studinya Nielsen dan kawan-kawan ini ingin mengevaluasi secara empiris ini antara kaitan antara ukuran, size dan complexity of business itu dengan kepuasan, tingkat keterlibatan dan trust itu, yang kemudian pada akhirnya ini berkait pula dengan apakah anggota itu bisa memahami ataupun sepakat gitu, yakin bahwa kalau misalkan organisasinya itu kemudian direnovasi, di remodel seperti itu, apakah akan menjadikan mereka lebih baik, lebih puas, dalam artian mereka bisa mengontrol tetap dengan baik atau lebih baik kayak gitu. Nah ini tujuan studinya. Next slide, Mbak. Nah ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan sebenarnya mengapa koperasi tradisional yang bisa digunakan untuk menjelaskan gitu ya, mengapa koperasi tradisional yang membesar, makin kompleks aktivitas bisnisnya itu justru membawa masalah pada aspek keanggotaan yang menjadi core gitu ya, menjadi pembeda koperasi dengan bentuk organisasi yang lain kayak gitu. Terutama ini dari Cook ini ya, dia mengungkap bahwa ini karena persoalan VGPR ini, masalah VGPR gitu. Jadi property right yang samar gitu, yang
seiring membesarnya itu sehingga ya muncul free rider. Jadi SHU dibagikan sama rata, nggak memperhatikan senioritas dan sebagainya. Kemudian juga dari Fulton ini karena perkembangan teknologi itu locus of power-nya nggak lagi di petani ya, koperasi tradisional itu kan identik dengan koperasi pertanian, itu bergeser gitu. Jadi masalah-masalah produksi sudah tidak lagi masalah seperti volume, kualitas itu karena teknologi, sehingga kemudian yang lebih menjadi masalah itu adalah marketing, kemudian pengembangan bisnis yang lain, artinya lebih banyak bertumpu kepada peran manajemen di situ, sehingga bergeser dari yang tadinya petani sebagai locus of power-nya ke manajemen. Dan lain ya, ada Baker, Harte dan lain-lain ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini dari background tadi sama teori-teori yang tadi itu, kemudian si Nielsen membangun hipotesis gitu bahwa semakin besar dan kompleks itu kan anggota merasa makin sulit mengontrol. Nah, ini akan membawa konsekuensi kepuasan dan keterlibatan yang kurang dari anggota gitu. Trust pun akan juga menyusut, semakin menyusut trust itu semakin tidak yakin anggota bahwa remodeling itu pengembangan struktur baru koperasi atau inovasi kelembagaan koperasi itu lebih baik kayak gitu, karena itu tadi bahwa mereka merasa akan semakin sulit mengontrol koperasinya. Nah, ini kemudian apa ya Mbak Anies selanjutnya ya? Nah, oh ya, ini setting studinya ini ada di koperasi Lantmännen itu di Swedia yang luar biasa besar, berarti ini 13.000 pekerja beroperasi seluruh Swedia dan 19 negara. Kemudian juga total aset turnover-nya yang mencapai puluhan triliun ini. Dan tentunya karena lintas negara juga dan menyeluruh di Swedia ini, anggotanya tentunya jadi sangat heterogen, mencakup tidak hanya petani tapi juga ada para marketing hasil panen. Next, Mbak Anies. Nah, ini Lantmännen ini dicirikan sebagai koperasi dengan integrasi vertikal yang sangat kuat ini ya. Dengan 10 cabang itu, tapi hanya satu yang bisnisnya dengan petani yang langsung berhubungan dengan kepentingan petani, membeli gabah, hasil panen lain gitu, dan menjual kebutuhan produksi petani. Dan ini pun hanya berkontribusi kurang dari 1/4 dari aset turnover-nya. Sementara 9 cabang yang lain itu sudah merupakan ekspansi bisnis yang tidak terkoneksi langsung dengan aktivitas core-nya petani itu tadi di aspek produksi. Saya percepat aja Mbak Anies. Ke integrasi horizontalnya itu tahun 2001 itu menandai berkembangnya Lantmännen sebagai koperasi besar melalui integrasi horizontal ini dengan merger 9 koperasi regional wilayah ya dan organisasi federasinya gitu. Dengan tujuan untuk efisiensi di skala ekonomi dan skop ekonomi. Nah, ini yang menarik ini untuk meyakinkan koperasi wilayah itu merger kan dijanjikan otonomi itu.
namun ternyata otonomi pengambilan keputusan ini malah justru menaikkan cost-nya gitu, menaikkan cost dari masing-masing koperasi regional yang otonom itu gitu. Nah ini biaya-biayanya jadi naik. Ini ada elevator tuh apa ya Mbak Anis ya? Cost of elevator itu apa itu? Elevator. Kalau enggak, istilah elevator tuh apa tuh ya? Ya untuk ini kali. Elevator kan buat naikin tuh. Tapi ini apa ini kalau di koperasi? Aku belum nemu ini. Bahwa ada yang tahu ya. Nah ini karena cost-nya naik, ini maka kemudian disentralisasi gitu. Tahun 2005 itu disentralisasi di pusat lagi, tapi sentralisasi ini kemudian justru membuat keputusan yang cukup ini ya, cukup signifikan gitu. Jadi elevators-nya itu aku nggak ngerti apa itu dikurangi gitu ya, dari 92 jadi 67 sampai sekarang tuh tersisa 15. Itu kemudian toko retail juga banyak yang ditutup, ini dan yang sebagian kecilnya lagi digabung jadi jaringan nasional, itemnya juga dikurangi gitu. Nah ini bentuk-bentuk integrasi horizontalnya kayak gitu. Lanjutnya Mbak Anis. Nah, dampaknya apa gitu kan reorganisasi ke anggota itu? Ini secara positif ini berdampak kepada harga beli dan jual koperasi ke petani yang tadinya itu sebelum reor itu kan lebih rendah gitu ya daripada kompetitor yang dia berbentuk kios gitu. Setelah efisiensi harga membaik, terutama ini di aspek yang langsung dirasakan petani ya, gabah dibayar lebih tinggi sampai 10%. Nah, kemudian juga dari aspek kelembagaan itu 2006 ada pengorganisasian baru dari 85 ward itu apalagi Mas Fir itu. 85 ward dikurangi jadi 32. Aku nggak ngerti itu ward itu apa gitu. Satu eselon dalam hierarki demokratis keanggotaan ini dihapus. Nah, perwakilannya juga dikurangi secara drastis. Alasannya biar anggota lebih dekat dengan pengurus. Kehadirannya juga lebih sering dalam pertemuan tahunan, kayak gitu. Tahun 2007, 3,6% anggotanya berpartisipasi. 3,6% ya malah ya. Tapi dan 3,6% itu anggotanya ya sebagian justru petani yang besar dan aktif, kayak gitu. Artinya sebenarnya petani inilah yang menjadi basis untuk basis aktif di organisasi itu. Lanjutnya Mbak Anis. Nah kemudian juga dari sisi ekuitas juga bagus ya. Sebagian besar itu kan nggak dibagi tuh ekuitasnya. Nah ini kalau ada anggota yang keluar itu ditebus dengan nilai nominal, kemudian tingkat bunganya juga tinggi untuk investasi, kemudian saham bonus didistribusikan secara teratur. Nah ini prinsip satu one man one vote juga jalan, dan ini bersifat non diskriminatif dalam undang-undang Swedia. Nah, yang menarik lagi, ini Latmanen secara teratur kan mengukur kepuasan anggotanya itu, ternyata itu ada indikasi dukungannya menurun gitu. Nah, diduga itu karena banyak penutupan itu tadi elevator sama toko retail. Ini juga terlihat dari jumlah pertemuan, kehadirannya dalam pertemuan itu turun, kemudian return on equity-nya juga turun gitu. Jadi sementara dari sisi tadi ya, sisi kemanfaatan dari residual claimant-nya itu dia bagus gitu, tapi ternyata di sisi lain dari aspek kepuasan anggota ini tidak demikian. Next slide, Mbak.
Nah, ini respondennya ini dikonfirmasi ini dari sebanyak 300 anggota koperasi. Yang komposisinya itu paling banyak itu usia 51 sampai 60. 40% ya. Yang 20% di atas 60 tahun, 20% antara 41 dan 50, sisanya di bawah 40. Jadi paling banyak yang usia 51 sampai 60. Hampir 90% laki-laki, yang sebagian besar bersandar utama pada produksi hasil panen. Gitu. Next slide, Mbak. Nah, ada temuannya setelah di survei itu, ternyata disimpulkan semakin banyak anggota yang memandang koperasi itu too big ya, dan more kompleks itu untuk dikendalikan, dia makin nggak puas gitu, dan makin tidak ingin terlibat, serta tidak yakin bahwa REOR itu dapat meningkatkan kendali anggota. Dan ini berimplikasi kepada menyusutnya kepercayaan dan juga keterlibatan di koperasi. Nah, semakin kurang percaya pada pengurus dan manajemen ini, ya semakin tidak yakin bahwa REOR itu bisa mendorong kontrol anggota. Konklusi, Mbak, ke konklusi. Saya takut kelamaan. Koperasi tradisional, which is pertanian tadi yang dikaji di Swedia itu, ketika menjadi sangat besar dan kompleks itu ternyata menghadapi kesulitan terkait dengan anggotanya itu. Ini tadi sebenarnya sudah terbaca tadi lah ya di temuan tadi. Anggota mungkin bisa memahami kalau koperasi harus tumbuh, harus integrasi untuk competitiveness gitu. Namun dianggap bahwa ini akan mengubah koperasi menjadi perusahaan lain, bukan koperasi lagi gitu ya. Gitu. Next slide, Mbak. Perkembangan ini juga menyangkut aspek keuangan. Ada dimensi lain, seiring berkembangnya koperasi itu, petani tidak mau dan tidak mampu lagi invest dalam jumlah cukup besar gitu, sehingga masuklah investor luar dengan cara lain untuk bisnis koperasi. Ini yang kemudian jadi menimbulkan konflik gitu ya. Proses ini paralel dengan yang dijelaskan Hotline, ada perubahan budaya dalam komunitas petani. Tapi jadinya itu ada alienasi juga gitu, petani teralienasi dengan koperasinya gitu, sudah tidak lagi terkoneksi karena bisnisnya sudah lebih banyak ke pihak lain. Nah ini kayaknya konklusinya ini aja deh gitu. Kalau ini ada dari Hawthorne juga, tapi saya pakai yang Cook sama yang Fulcon saja tadi itu, tentang yang kaitannya dengan property rights itu terutama. Coba ke next slide, Mbak Anis. Ya. Nah, ini ada yang menarik dari Fulton, ini yang slide sebelumnya, Mbak.
Yang Sultan. Ulangi. Yo. Ya wes, itu aja dulu lah. Apa namanya, nanti kalau ada tambahan ya tak tambahin apa di diskusi. Oke. Begitu. Oke. Temuannya itu berarti ketika dia melakukan reorganisasi itu terjadi penurunan dari cara pandang anggota, ini kepuasan mereka turun karena makin gede, makin kompleks, anggota tidak lagi aman dengan struktur tata, merasa terasing, meskipun secara statistik angka-angka perusahaan itu naik ya, ROI ya. juga. Scaling up, scope up gitu. Ini menarik ini apa itu namanya, dilema juga ini. Total anggota koperasi itu berapa itu, Bu? Sampai 44.000 tuh banyak. Koperasi ya kalau Eropa itu kan ini ya, memang agriculture co-op-nya memang jalan gitu. Nah, artinya memang petani berkepentingan sekali kan dengan koperasi awalnya gitu kan, tapi seiring ekspansi bisnis itu justru kayak teralienasi itu gitu. Apakah kemudian proses ekspansi dengan logika tadi ada merger, integrasi vertikal, horizontal, apakah kemudian dia melakukan perubahan di struktur kepemilikan nggak? Apa dia berubah menjadi new generation co-op atau tipe-tipe yang lain, atau dia hanya melakukan restrukturisasi di bisnisnya saja? Ya, itu kan ada integrasi vertikal ya tadi ya, bikin cabang-cabang gitu. Hanya satu yang dia terkoneksi langsung dengan usaha petani gitu. Nah, terus yang horizontal tadi kan dia ada merger tuh. Merger antara Latmanen itu sama koperasi-koperasi regional lain sama federasinya gitu. Itu. Kemudian oh ya, saya ada cerita satu slide yang mungkin untuk nambahin ini tadi Mbak Anis yang slide terakhir kayaknya deh. Terakhir ya. Bentar. Apa aku aja yang tak share screen nih? Enggak apa-apa Mas Firdaus aja. Kita share nih. Wes kadung. Masuk apa enggak? Yup. Yang mana? Tambahan? Yang terakhir. Nah, ini kan kemudian diteliti lagi nih, habis setelah penelitian 2006 itu tahun 2009 ada kelanjutannya gitu kan, bahwa kemudian si pengurus koperasi itu akhirnya merombak bentuk organisasinya gitu, tetap mempertahankan bentuk bisnis koperasi, tapi dia juga meningkatkan kepemilikan individu gitu. Dan memasarkan saham IPO gitu kali ya, merilis saham gitu, 2 jenis saham, tapi tidak terlalu positif buat anggota sendiri gitu, minatnya pada saham itu gitu, dan sedikit juga yang diperdagangkan di pasar gitu. Tapi ini kalimat terakhir, strategi baru ini telah berhasil juga di mata para anggota, meskipun minat anggota sedikit, tetapi ada yang membeli, kayak gitu maksudnya, Pak? Iya. Iya ya gitu. Oke. Silakan teman-teman. Enggak, kalau di slide terakhir kayaknya saya lihat bukan itu ya. Dia kayaknya pada saat saya nggak tahu apakah dia kemudian IPO. Pada saat IPO kayaknya nggak jalan, lalu dia kayaknya dia bikin kayak jual ini unit preferral, jadi kayak saham preferensi gitu. Nah, dengan strategi ini artinya ini berhasil. Jadi dia kayaknya nggak bisa raising fund melalui saham, akhirnya dia ini menjual semacam unit preferral. Iya. Jadi kayak